warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Masrin, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Muara Enim dari SD Negeri 12 Sungai Rotan. Sebagai aksi nyata dari modul 1.4 mengenai budaya positif, saya akan melakukan berbagai praktik baik bersama komunitas praktisi di sekolah saya. Di video ini berisi berbagai praktik baik tersebut. Selamat menyaksikan. Semoga video ini bermanfaat. Salam Guru Penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri Sungai Rotan, Negeri 12 Sungai Rotan. Yang terhormat Bapak-bapak, ibu-ibu guru dan staf SDN Negeri 12 Sungai Rotan. Susunan acara penyampaian berbagi praktik baik budaya positif dalam kelas komunitas Migelas SDN Negeri 12 Sungai Rotan. 1. Pembukaan. 2. Kata sambutan. 3. Penyampaian berbagai praktik baik budaya positif di dalam kelas. 4. Tanya jawab. 5. Penutup. Untuk membuka acara ini, marilah kita sama-sama membuka acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kedua, kata sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SDN Negeri 12 Sungai Rotan. Kepada yang terhormat Bapak Amin Suyitno SPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada hari ini kita bisa berkumpul dalam pertemuan komunitas belajar untuk SDN 12 Sungai Rotan untuk yang pertama kali, yaitu komunitas kita bernama Migelas yang sudah kita bentuk. Saya apresiasi dengan guru apresiasi kepada ketua yang bisa memfasilitasi untuk tahun hari ini. Kegiatan-kegiatan ini sangat dibutuhkan sekali, terutama bagi kita sebagai seorang guru. Masih banyak sekali kekurangan, jelas itu. Dengan adanya kegiatan ini, kita bisa sharing mana kebaikan, mana yang menjadi budaya positif, agar itu bisa dikembangkan. Terutama di sini ada guru penggerak. Guru penggerak ini banyak sekali mendapat ilmu-ilmu baru yang belum kita ketahui. Jadi saya mendukung sekali kegiatan-kegiatan seperti ini untuk memperbanyak perbendaharaan kita dalam hal-hal yang keilmuan yang lain, terutama pengetahuan kita sebagai seorang guru mungkin akan bertambah, dan pasti itu akan bertambah karena ilmu yang didapat dari guru penggerak. Saya harapkan guru-guru di SD ini juga, terutama yang di bawah 50 tahun, untuk mengikuti kegiatan guru penggerak, sehingga bisa menularkan untuk guru-guru yang lainnya agar pengetahuannya terutama di dalam mengajar atau penerapan kurikulum itu bisa bertambah. Nah, inilah manfaatnya komunitas belajar ini. Kita bisa sharing mana kelemahan-kelemahan kita bisa kita
sharing dengan kawan. Jadi ada kendala-kendala bisa kita sampaikan kepada kawan lain, mungkin yang lain bisa membantu untuk memecahkan masalah yang ada. Yang jelas di dalam kelas, di dalam pembelajaran pasti banyak sekali kendala. Kita tidak bisa memecahkan kendala itu sendiri. Pasti sebagai manusia kita membutuhkan orang lain untuk berbagi. Terutama misalnya masalah-masalah anak ini nakal, misalnya dianggap nakal. Dalam memecahkan itu, dalam mendidik itu tentunya kita perlu berbagi dengan guru yang lain. Bagaimana caranya agar mendidik anak yang nakal itu menjadi anak yang baik. Mungkin pendapat kawan kita bisa benar, bagus. Oleh karena itu, kalau kita sendiri yang memecahkan, memang ada yang kita bisa sendiri untuk memecahkan masalah. Tetapi ada hal-hal yang perlu membutuhkan orang lain. Nah, inilah tempatnya di komunitas belajar kita. Jadi saya mendukung sekali komunitas belajar ini. Dan untuk kedepannya mungkin perlu dijadwalkan agar pertemuan-pertemuan ini bisa berlangsung seterusnya. Apa sebulan sekali atau 3 bulan sekali. Untuk ketua, mohon nanti dikoordinasikan dengan yang lain untuk dijadwalkan jadwal pertemuan kita agar kita rutin dan bisa mempersiapkan apa-apa yang masalah yang akan dibahas di kelas kita. Apa-apa permasalahan di kelas kita bisa diungkapkan di pertemuan-pertemuan seperti ini. Demikian sambutan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata sambutan yang kedua yang akan disampaikan oleh Ketua Komunitas Migelas yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Sulaiman SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka madlubi aqini mahabbataka wa ma'rifataka. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan guru, pertama mengucapkan terima kasih yang banyak pada Bapak Kepala Sekolah yang telah mendukung kegiatan ini, yakni kegiatan komunitas belajar dan berbagi SDN 12 Sungai Rotan. Harapan kami kiranya kegiatan ini untuk hari-hari yang akan datang, mohon supportnya dari kepala sekolah sehingga acara ini tetap terlaksana dengan sebagaimana mestinya. Harapan kami sebagai guru-guru kiranya kegiatan ini akan menambah wawasan kami, wawasan dalam hal dunia pendidikan mulai hari ini maupun hari-hari yang akan datang. Semoga bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia umumnya dan khususnya anak didik SDN 12 Sungai Rotan. Kami kira itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara inti yaitu penyampaian berbagi praktik baik budaya positif di dalam kelas yang akan disampaikan oleh Bapak Masrin SPD. Kepada Bapak kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SDN 12 Sungai Rotan, yang saya hormati Bapak Ketua Komunitas Bapak Sulaiman, Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha yang alhamdulillah berkesempatan hadir pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, tempat, dan kesempatan untuk saya menyampaikan praktik baik. Yang pertama, marilah kita ucapkan alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan berbagai nikmat Bapak Ibu. Salah satunya nikmat kesempatan, kesehatan, dan nikmat berkumpul untuk hari ini. Kita bisa berbagi di sini, berbagi praktik baik, berbagi hal-hal yang positif tentunya untuk kemajuan negara Republik Indonesia, khususnya pada anak didik kita, anak-anak murid-murid SDN 12 Sungai Rotan. Sholawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita nanti akan mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ini agenda pertama kita untuk komunitas Miglas yang baru saja kita resmikan, kita bentuk pada minggu yang lalu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Amin Suyitno telah mendukung penuh untuk kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan yang berpihak pada murid Bapak Ibu sekalian. Pak Sulaiman dan Bapak Ibu sekalian yang sudah mendukung, menyiapkan kegiatan ini sehingga kita dapat melaksanakannya pada hari ini. Baik Bapak Ibu, tanpa panjang lebar lagi, langsung saja kita masuk berbagi praktik baik budaya positif dalam kelas. Mungkin Bapak Ibu di sini bertanya-tanya, apa sih praktik baik, apa sih budaya positif di dalam kelas yang dilaksanakan? Sebelumnya mohon izin Bapak Ibu, saya di sini berbicara bukan berarti orang yang pintar, bukan berarti orang yang lebih tahu dari Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu sekalian sudah memiliki pengalaman yang lebih dari saya. Cuman di sini saya diberikan amanah untuk menyampaikan apa ilmu yang saya dapat Bapak Ibu selama saya mengikuti program guru penggerak. Nah, salah satunya ini guru penggerak sendiri Bapak Ibu ini disiapkan untuk menjadi calon-calon pemimpin pembelajaran terutama di dalam kelas. Bagaimana mengondisikan kelas agar anak-anak ini dapat mampu bersaing di Bapak Ibu di era society istilahnya sekarang 5.0. Kalau kita flashback ke belakang itu ada namanya revolusi industri 1.0 itu penemuan mesin uap Bapak Ibu, yang kedua penemuan listrik 2.0, yang ketiga komputer itu abad 21 tahun 2000-an Bapak Ibu, itu awalnya penemuan komputer. Mungkin Bapak Ibu dulu pernah memakai disket, pernah ke warnet, mungkin sewa warnet untuk mengerjakan tugas-tugas. Nah itu sekarang sudah 5.0, kemarin 4.0 itu revolusi industri. Nah, revolusi industri ini teknologi, yang diutamakan teknologi Bapak Ibu. Jadi kalau kita tidak melek teknologi, bagaimana Bapak Ibu mampu untuk bisa menyiapkan calon-calon orang-orang yang bisa, yang harus siap mampu teknologi. HP sekarang sudah luar biasa canggihnya Bapak Ibu. Laptop, komputer itu sudah berkembang dengan sangat pesat. Terus 5.0, apa itu? Revolusi industri 5.0. Society katanya istilahnya itu. Teknologi dan manusia. Jadi apa yang harus kita siapkan? Manusia yang mempunyai kemampuan teknologi. Bapak Ibu, berat sekali sekarang tantangan Bapak Ibu sekalian. Anda menghadapi anak-anak yang harus dipersiapkan, harus melek teknologi. Jadi kalau kita tidak melek teknologi, bagaimana kita dapat menyiapkan anak-anak itu? Itu Bapak Ibu sekalian. Saya hanya mengingatkan saja, bukan maksud untuk mengajari Bapak Ibu sekalian. Di sini kita berbagi. Saya harap nanti Bapak Ibu yang lain bisa berbagi praktik-praktik yang lain. Jadi kita berkolaborasi untuk menjadikan
pendidikan yang berpusat pada murid. Nah, di sini di kurikulum Merdeka itu menggunakan pemahaman KHD. Kalau Bapak Ibu pasti sudah kenal siapa KHD, Ki Hajar Dewantara. Nah, namun dia punya pemikiran Bapak Ibu, pemikiran yang berbeda mengenai pendidikan. Yang saya sangat setuju bahwa pendidikan menurut KHD ini katanya itu menurut tuntunan. Jadi tugas kita itu hanya menuntun anak. Apa yang dituntun? Yang dituntun itu ada dua. Ada namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Kalau dulu ada istilah misalnya anak itu kertas kosong yang terserah kita bebas mencoret-coret. Nah, di pemahaman KHD yang akan diimplementasikan dalam kurikulum Merdeka, Bapak Ibu, berbeda. Nah, di sini kita harus mengubah paradigma, Bapak Ibu. Sangat berat sebenarnya ya, tapi itulah tugas kita sebagai guru. Ada yang namanya pendidikan sepanjang hayat, sampai kapanpun kita harus tetap belajar dan terus belajar. Di sini tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Ini menurut KHD, Bapak Ibu. Itu filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ini hanya pengantar Bapak Ibu, biar kita nyambung mengenai praktik baik. Karena praktik baik dalam komunitas ini, dalam pembelajaran itu salah satu implementasi kurikulum Merdeka nanti yang akan kita hadapi ke depannya. Jadi kita persiapkan dari sekarang. Nah, seperti saya sebutkan sebelumnya, ada kalimat menuntun sesuai kodrat. Sesuai kodrat Bapak Ibu. Ada dua, kodrat alam dan kodrat zaman. Sekarang muncul pertanyaan, apa sih kodrat alam itu? Kalau saya jelaskan sendiri, kodrat alam itu sesuai dengan kemampuan, bakat, dan lingkungan sekitar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu tidak bisa memaksakan anak itu serba bisa. Kita saja sebagai guru ada guru mata pelajaran. Artinya apa? Kita tidak mampu menguasai seluruh mata pelajaran. Saya apresiasi kepada guru kelas yang harus belajar matematika, belajar bahasa Indonesia, belajar PKN dan lain sebagainya. Luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu beri amanah yang luar biasa, artinya Bapak Ibu mempunyai kemampuan yang lebih. Meskipun kita mengalami kekurangan, tugas kita yaitu belajar. Kekurangan, belajar. Nah, kodrat alam sesuai bakat Bapak Ibu. Anak itu unik, mempunyai kemampuan yang berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Ada yang cerdas di olahraga misalnya pada pelajaran saya, belum tentu cerdas di mata pelajaran agama atau bahasa Indonesia. Bapak Ibu tidak bisa mengatakan anak ini bodoh. Kita pun belum tentu mampu menguasai semua itu Bapak Ibu. Nah, kecerdasan itu ada banyak. Ada yang kinestetik, istilahnya itu kecerdasan dalam bergerak, biasanya di olahraga. Ada yang bisa nyanyi Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu peran kita untuk menuntun anak. Tugas kita hanya menuntun, bukan memaksa anak menjadi pintar. Jadi kalau Bapak Ibu memaksa anak menjadi pintar, Ibu bukan guru yang merdeka. Konsep merdeka belajar, memerdekakan murid, setelah itu kita baru termasuk guru yang merdeka. Oh ya, tadi kodrat alam, yang kedua lingkungan Bapak Ibu. Lingkungan, kita contohkan di Gasai, ini lingkungannya mungkin mata pencarian itu karet misalnya, petani karet atau petani padi, atau di sini juga sering terjadi misalnya kegiatan-kegiatan sedekah dusun. Nah, di sini positif sekali Bapak Ibu. Jadi kita menuntun anak itu sesuai lingkungannya. Misalnya di sini yang paling sering kita jumpai sedekah dusun. Di sedekah dusun itu Bapak Ibu ada istilahnya saling tolong menolong, berbagi. Nah, itu kita terapkan di sekolah. Bukan berarti kita mengadakan sedekah dusun di sini. Nilai-nilainya Bapak Ibu kita angkat. Oh, nilai anak Kasai ini ada sedekah dusun. Di sana ada nilai berbagi, gotong royong. Gotong royong bisa kita terapkan misalnya saling membantu membersihkan lingkungan sekolah. Itu sudah menerapkan kodratnya tadi Bapak Ibu. Yang kedua, kodrat zaman. Apa sih kodrat zaman? Menuntun sesuai perkembangan zaman. Sekarang kita sudah zaman 5.0 society atau 4.0, masih kita tertinggal.
kita sudah harus menggunakan teknologi Bapak Ibu dalam mengajar. Mungkin kalau kita masih menggunakan buku-buku teks itu menurut anak itu tidak menarik lagi Bapak Ibu. Jadi beda. Zaman kita dulu cukup dengan buku cukup. Sekarang anak-anak lebih tertarik ke IT. Mungkin bisa jadi anak-anak itu lebih pintar Bapak Ibu mengoperasikan ponsel daripada kita. Itu kita harus akui Bapak Ibu. Tidak bisa kita pungkiri. Tontonan menjadi tuntunan sekarang. Coba perhatikan anak Ibu yang sering nonton TikTok. Kita harus kontrol Bapak Ibu, jangan terlalu bebas anak itu menonton itu tadi. Jangan sampai menjadi, bisa kita perhatikan anak-anak mungkin kalimat kata-katanya kurang bagus. Di sini kontrol kita dulu sebagai guru. Meskipun di sini pilar utama itu keluarga Bapak Ibu. Nah, di sini kontrol Bapak Ibu untuk menuntun anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Sampai sini Bapak Ibu kira-kira kerangka pikir Kak Hadin bisa dipahami? Wah, susah Pak. Iya, susah. Sangat susah. Apalagi menghadapi anak-anak sekarang yang luar biasa. Aktifnya, naral kritisnya luar biasa Bapak Ibu. Nah, kembali ke topik kita hari ini, disiplin positif. Kita kembali lagi, tujuan pendidikan menurut KHD yaitu memerdekakan murid Bapak Ibu. Namun untuk menjadi pribadi yang merdeka, seorang murid harus memiliki disiplin positif pada dirinya. Jadi di sini anak-anak harus mempunyai disiplin positif agar merdeka belajar itu terwujud, agar kurikulum yang dicanangkan Bapak Nadiem Makarim itu terwujud Bapak Ibu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, apa itu disiplin positif? Artinya anak itu bisa bertanggung jawab Bapak Ibu. Apa yang ia lakukan karena mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan. Jadi di sini di pemikiran KHD itu anak itu mencari solusi terhadap permasalahan yang ia lakukan. Misal anak itu telat sekolah. Nah, mungkin kita kadang, kenapa tidak sekolah kemarin? Bisa jadi kita langsung memberikan hukuman Bapak Ibu. Hukuman atau yang lainnya. Bolehkah hukuman itu? Nanti kita jawab. Di sini kita akan bahas satu persatu. Nah, ini Bapak Ibu disiplin positif yang dimaksud. Nah, sekarang muncul lagi Bapak Ibu. Ternyata kita melakukan sesuatu itu ada dorongan atau motivasi katanya. Ini ada Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 kompetensi perilaku katanya. Jadi kita melakukan sesuatu ada 3 hal. Bukan hanya anak, kita juga sama. Kita manusia. Di sini disebutkan perilaku manusia. Yang pertama menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi kita melakukan sesuatu itu bisa jadi karena kena hukum. Anak-anak tuh kena hukum mau dia melakukan. Tapi di dalam hatinya tidak mau karena terpaksa. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, anak-anak kita beri hadiah. Di sini ada foto nih, diberi hadiah. Kira-kira mereka rajin belajar itu karena apa? Apa karena imbalan atau memang mereka murni saya ingin belajar supaya nanti saya menjadi ini? Nah, biasanya anak-anak ini lebih ke karena imbalan Bapak Ibu ya. Dapat hadiah, dikasih permen. Jadi dia sering masuk. Oh enak, Bapak itu suka sering ngasih permen. Nah, jadi tapi tidak masalah Bapak Ibu. Kita mulai dari hal yang seperti itu dulu untuk menilai, memunculkan motivasi intrinsik dalam diri. Karena kita harus melakukan pendekatan PDKT katanya tuh pada anak-anak. Yang ketiga, nah yang ini Bapak Ibu motivasi intrinsiknya untuk menjadi orang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini yang kita harapkan Bapak Ibu, motivasi yang ketiga. Bukan yang pertama, bukan yang kedua. Cukup Bapak Ibu? Lanjut ya, kalau tidak ada kita lanjutkan lagi. Nah, sudah saya singgung tadi ada yang namanya hukuman, ada yang namanya konsekuensi, ada restitusi Bapak Ibu. Hukuman
ini yang sering kita dengar, atau malah kita lah menjadi pelaku utama. Saya pernah sering, dulu saya pernah ngajar SMA itu, yang satu ini yang paling senang dipakai Bapak Ibu, hukuman. Kita lihat dulu hukuman itu bagaimana. Bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi secara tiba-tiba, kadang guru ini merasa jengkel karena anak kesel ya. Jadi mereka langsung marah, memberikan hukuman yang tidak ada sangkut pautnya dengan kesalahan dia, Bapak Ibu. Itu sering. Saya dulu sering seperti itu. Sampai sekarang kontrol emosi itu bukan hal yang mudah, Bapak Ibu. Tapi ya mau tidak mau, Bapak Ibu, kalau kita mau memerdekakan anak, ya harus kontrol diri dulu. Nah, yang kedua, anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Yang ketiga, bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melakukan suatu kesepakatan. Nah, di sini bersifat satu arah, cuma dari guru saja. Yang selanjutnya berupa fisik maupun psikis, anak disakiti. Nah, kalau fisik ini biasanya menggampar, menjewer, melempar benda. Kalau psikis ini biasanya lebih membuat anak itu lebih merasa bersalah. Biasanya seperti itu. Yang kedua, konsekuensi Bapak Ibu. Sudah terencana, sudah dibahas dan setuju murid dan guru, dibuat oleh pihak guru sekolah. Nah, biasanya konsekuensi ini biasanya terkait dengan aturan. Mungkin selama ini Bapak kepala sekolah mungkin buat tata tertib sekolah. Yang buat siapa? Gurunya atau kepala sekolahnya. Anak dilibatkan tidak? Tidak. Jadi untuk anak patuh terhadap konsekuensi itu agak sulit, Bapak Ibu. Oh, saya telat, hukumannya misalnya lari di lapangan. Itu tidak ada sangkut pautnya. Kalau saya, Bapak Ibu, saya guru olahraga. Nah, kamu telat lari, ada hubungannya? Ada. Itu termasuk pemanasan. Boleh, ada hukumannya. Atau Ibu Herlina, guru agama, anaknya telat. Nah, silakan hafalkan baca ayat misalnya Anas. Ada tidak sangkut pautnya? Ada. Ibu guru agama. Bu Herlina sedang belajar bahasa Indonesia. Anaknya telat. Nah, baca puisi. Ada hubungannya? Ada. Pelajaran bahasa Indonesia. Tapi ada konsekuensinya, Bapak Ibu. Tidak hadir, telat belajar harus menghafal surat An-Nas. Telat pelajaran PJOK harus berlari 10 kali misalnya lapangan basket. Ada konsekuensi. Anak sudah tahu? Sudah. Karena di awal, biasanya ini diawalkan pada saat pengenalan lingkungan. Di awal itu anak-anak itu sudah tahu, Bapak Ibu. Oh, kalau sekolah harus pakai sepatu warna hitam. Kalau putih nanti diambil. Apa konsekuensinya? Disuruh misalnya ngepel, disuruh menyapu di lapangan atau di halaman sekolah dan sekitarnya. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu, di sini yang kita akan coba terapkan restitusi istilahnya. Saya juga baru mengenal kalimat ini di guru penggerak. Sebelumnya saya tidak menemukan kalimat restitusi. Mungkin kalau Bapak Ibu sudah mendengar, artinya saya sudah ketinggalan dari Bapak Ibu. Saya harus belajar lagi di sini. Apa itu restitusi? Proses mencipta kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok. Nah, ini menurut dosen tadi. Intinya seperti ini Bapak Ibu. Anak melakukan kesalahan, kita panggil. Kita panggil, jangan dipermalukan di depan umum. Meskipun itu anak SD, mereka punya hati Bapak Ibu, sama seperti kita. Ingat, mungkin kalau saya tanya Bapak Ibu, pas SD dulu apa sih yang paling berkesan dengan Ibu saat gurunya mengajar? Hai Pak, saya dulu pernah ditampar, saya dulu pernah dijewer. Masih ingat gak Bu pada saat sekarang? Masih Bu, membekas. Benar? Apa yang ada di dalam hati? Dendam. Membekas. Kita tidak tahu, tidak masalah Bapak Ibu. Kita dulu mungkin akses belajarnya kurang Pak, tidak masalah. Saya sering. Nah, di sini restitusi Bapak itu fungsinya. Dekati anak, panggil anak. Hai Pak, susah Pak. Emang iya susah Pak. Jadi guru sekarang susah. Susah sekali. Tapi kita dituntut untuk belajar Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah,
Ini yang kita bahas sekarang, keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas Bapak Ibu? Nah, mungkin sudah saya tempel Bapak Ibu di seluruh kelas. Maaf, izin kepada guru kelas, guru wali kelas. Saya mungkin agak sedikit lancang, bukan saya pintar Bapak Ibu, bukan saya merasa lebih. Mungkin di sini kita juga baru dapat ilmu. Saya menjadi motor penggerak, menjadi contoh di sini Bapak Ibu. Berat sekali rasanya bagi saya, namun inilah tanggung jawab kita. Bukan hanya saya sebagai guru penggerak, tapi kita semua, seluruh warga sekolah. Bapak kepala sekolah, Bapak wali kelas, guru mapel, dan seluruh Bapak Ibu harus bersinergi di sini, berkolaborasi. Inti dari kurikulum mereka tuh berkolaborasi atau bekerja sama Bapak Ibu. Pak Amin tak akan bisa mengubah sekolah ini kalau Bapak Ibu tidak mau. Saya tidak akan bisa menggerakkan kalau tidak dimulai dari diri Anda sendiri Bapak Ibu. Ada istilah dimulai dari diri sendiri, dimulai dari sendiri. Wong lain cah ini terserah, yang penting aku cah ini. Tapi positif. Keyakinan kelas, apa itu? Nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ini kalimatnya luar biasa, tersirat dan tersurat. Ya. Artinya apa Bapak Ibu? Keyakinan kelas itu apa nilai positif yang diyakini anak. Misal Bapak Ibu, anak itu pengennya kelasnya bersih, otomatis dia tidak nyaman kalau ada sampah. Kemarin saya buat kesepakatan Bapak Ibu dengan anak-anak. Nah, silakan tulis kesepakatan. Kira-kira kelas kita ini harus bagaimana? Oh Pak, tidak boleh buang sampah sembarangan. Artinya anak itu membutuhkan kenyamanan dalam belajar. Terus Pak, tidak boleh ngomong kotor. Oh, saling menghargai. Tidak boleh keluar masuk sembarangan tanpa izin guru. Menghargai guru, menghormati guru. Nah itu nilai-nilai Bu. Mereka tidak bisa Bu kita buat peduli, hormat. Enggak. Apalagi anak SD. Anak SD itu dengan bahasa kalimat dia sendiri. Apalagi kelas 1, 2, 3. Itu bagaimana Bapak Ibu mengondisikan anak-anak bisa nulis. Nulis kadang ada yang belum bisa. Tantangan Bapak Ibu. Kita yang mengarahkan. Nah kira-kira pada saat kita belajar nanti maunya seperti apa? Ini Pak, tidak boleh ribut Pak. Ya silakan tulis lah. Buat kesepakatan. Tidak boleh ribut, tulis nama kamu. Saat dia ribut kita ingatkan. Nah kemarin nulis apa? Tidak boleh ribut Pak. Itu kontrol emosi kita juga Bapak Ibu. Meskipun kadang anak itu tidak boleh ribut, lah nulis masih baik, masih ribut. Apalagi kelas 1. Kelas 1 itu punya katanya dunia sendiri. Bukan mereka masuk ke dunia kita, tapi kita masuk ke dunia mereka. Kita harus jadi anak-anak Bapak Ibu. Susah sekali ternyata ya mengajar SD ini luar biasa. Ini pengalaman yang luar biasa saya temukan untuk mengajar SD. Nah, terus tahapannya bagaimana Bapak Ibu? Mungkin ini agak kurang jelas saya bacakan. Keyakinan itu bersifat abstrak. Apa sih abstrak? Jadi sesuai apa yang ada di otak mereka, anak-anak. Jadi Bapak Ibu tidak ikut campur membuat aturan. Ini bukan aturan Bu, kesepakatan. Meskipun Ibu, harusnya ini, harusnya kurang. Arahkan Bu. Kira-kira nak kalau di kelas kakinya diangkat boleh enggak? Oh tidak Pak, langsung tulis nak, tulis. Kita jangan enak seperti ini, enak seperti itu, tidak boleh. Silakan sesuai mereka kesepakatan mereka. Kita hanya memfasilitasi, menuntut. Anak ini sudah ada kemampuan yang berbeda-beda, kita hanya menuntun. Lanjut Bapak Ibu, ini tahapan. Nanti mungkin kita bisa berkolaborasi Bu, kalau ingin membuat. Nanti kita sama-sama buat saja. Nah Bapak Ibu, sudah saya tempel di depan itu ada contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini saya random Bapak Ibu ya, bukan berarti saya mengistimewakan kelas 5 Pak Fuad ya, mohon izin. Bapak Ibu kelas Pak Sulaiman, Pak Bu Arisna, mohon izin. Ini bukan saya ada sesuatu dengan Pak Fuad, cuman saya memberikan sampel ke kelas 5. Nah ini keyakinan Bapak Ibu yang emang dari anak, bukan dari saya. Nah siapa sih yang membuat keyakinan? Seluruh warga kelas. Siapa?
guru kelas, guru mapel saya, Pai dan PJOK, dan anak-anak. Nah, di sini ada fotonya, saya masukkan foto Pak Fuad, Bu Arisna, biar anak-anak itu tahu. Yang membuat ini bukan saya, mereka sendiri. Disiplin pakaian dan waktu, Bapak Ibu, ini hanya contoh. Ini cuma sekadar kontrol kita sebagai guru. Nah, di sini juga Pak Fuad, mohon nanti diterima oleh dari saya untuk kelas Bapak. Silakan ditempel, Pak. Ditempel, terserah Bapak mau nempelnya di mana, yang penting terlihat oleh anak dan ditandatangani, Pak, mungkin nanti. Iya. Nah, itu sudah saya buat, Bu, kesepakatan. Tapi kalau kesepakatan itu nadanya negatif, tidak boleh kentut kayak kelas 1, tidak boleh kencing katanya, tidak boleh buang air. Itu kesepakatan, Bu, beda. Kesepakatan sama keyakinan. Kalau keyakinan tidak boleh nada negatif, tidak boleh kentut, itu masuk ke kenyamanan. Nah, menjaga kenyamanan berarti. Nah, kalau kelas 1 itu susah, Pak. Ditanya tidak boleh kentut, Pak, tidak boleh minum, tidak boleh makan. Nah, itu biasanya anak-anak kelas 1. Kelas 4, 5, 6 bisa dikondisikan. Dia sudah mengerti, sudah memahami. Nah, ini sekedar contoh. Kalau memang, nah Bapak Ibu, ini saya menggunakan Canva. Kalau mau ngedit-ngedit, silakan Bapak Ibu buka di sini, bisa canva.com. Kalau ada kesempatan nanti boleh, Pak, kita adakan sama-sama belajar Canva. Ini jadi modal Pak Sulaiman. Pak Sulaiman sering senang ngedit. Siapa tahu setelah pensiun beliau mungkin buka usaha, misalnya seperti itu. Bisa Pak ini, Pak. Bapak tidak sulit, Pak, sini tinggal ngubah-ngubah saja. Kayak kemarin kita buat apapun di sini. Spanduk ini saya buat pakai Canva. Oke, lanjut Bapak Ibu ya. Sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan mengenai keyakinan kelas? Kapan keyakinan kelas dibuat? Awal semester. Pas awal semester ini ditanyakan, nah ada tambahan kira-kira? Ada yang mau ditambahkan lagi? Keyakinan kelas kita, kalau cukup, kalau tidak ada, ya sudah. Jangan memaksakan anak. Meskipun kita ada tambahan, boleh diarahkan, Bu. Kayaknya kelas kita ini masih kotor. Nah, kira-kira apa, nak? Misalnya masalah kebersihan tidak diterapkan, Bapak Ibu, boleh dimasukkan di situ. Oke, sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan mungkin? Kalau tidak kita lanjutkan. Nah, di sini tadi kan anak-anak itu menyimpang Bapak Ibu ya. Kentut sembarangan. Tidak memakai baju olahraga misalnya pada saat olahraga, itu penyimpangan. Apa sih yang mendasari anak-anak? Bukan hanya anak-anak, manusia katanya. Kebutuhan dasar ini berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia. Ada berapa itu? Ada 5 kebutuhan dasar. Ada yang bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Jadi kalau kelima ini tidak terpenuhi, terjadi penyimpangan. Saya contohkan seperti ini, bertahan hidup. Anak-anak telat sekolah gara-gara, nah kalau Bapak Ibu pakai restitusi yang tadi, Bapak Ibu tidak sempat untuk menghukum anak. Dipanggil dulu anak itu, diskusi. Anak telat, kita tanya, nak kenapa telat? Maaf Pak, tadi kesiangan. Oke, kita terima. Kalau Bapak Ibu menerapkan restitusi, Bapak Ibu tidak bakal langsung marah dan menghukum. Kenapa telat? Tadi nungguin ibu buat sarapan, tapi ternyata belum selesai. Anak ini langsung berangkat, telat. Oh, ternyata kebutuhan yang tidak terpenuhi yaitu bertahan hidup. Ini berkaitan dengan sandang pangan, masalah makanan. Kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Pak Sulaiman, kalau ditanya, seandainya ada anak-anak yang tidak makan di sekolah, apakah kita wajib memberi ia makan? Tidak. Kalau memang ada Pak dikasih, tidak apa-apa. Kalau memang kita ada lagi makan, enak, ayo makan sama-sama, tidak masalah. Tapi kalau memang kita sama-sama tidak, belum sarapan, belum beli makan, benar kata Pak Sulaiman, diarahkan, kita tuntut. Nah, tanya, kira-kira kalau besok bangunnya harus jam berapa kan? Oh, 5:30 Pak. Nah, berarti kalau bangun 5:30, ibunya mungkin kesiangan dibangunkan, dia buat sarapan, tidak bakalan telat lagi. Itu salah satu. Kasih sayang Bapak Ibu dan diterima. Anak-anak itu sudah pasti menggunakan kasih sayang kita. Perhatian, anak-anak SD ini luar biasa minta perhatian sama kita.
Ya, dan diterima. Jangan sampai anak-anak itu menjadi bully di sekolah. Ini yang lagi marak. Bully anak sekarang tak mengerikan, menendang, menggampar. Dulu mungkin saat kita masih sekolah jarang Bapak Ibu ya terdengar anak itu berkelahi. Sekarang tawuran itu hal biasa. Anak SMP, anak SD malah ada yang sudah tawuran di kota-kota itu ya. Jadi sangat menakutkan kalau kasih sayang ini tidak kita penuhi, terutama kita sebagai guru. Penguasaan, kebebasan Bapak Ibu dan kesenangan ini secara singkat saja mengenai kebutuhan. Jadi kalau Bapak Ibu sudah tahu, oh anak-anak ini menyimpang karena kebutuhannya tidak terpenuhi, yang mana yang masuk? Misalnya kayak kemarin ada kasus Bapak itu kelas 4 Pak Sulaiman, itu Irsad sudah saya panggil itu anaknya, ia menggampar gitu. Ini real ini terjadi, menggampar tidak sengaja, menggampar Chelsea ini contohnya. Saya tanya nak kenapa terjadi tidak sengaja katanya. Tapi Bu di restitusi itu kita tidak bisa langsung menyalahkan anak meskipun dia berbohong. Sini kita hanya menyadarkan anak untuk selanjutnya bagaimana. Kita tanya solusi dari dia, bukan kita nak kalau kau sudah gampang minta maaf sama dia. Itu dari kita. Dan dia tunggu dia menjawab. Saya hampir 1 jam lebih menunggukan dia menjawab kalimat maaf. Pak, saya harus minta maaf dengan Chelsea. Apalagi, Pak, saya tidak akan mengulanginya lagi. Oke, kalau masih mengulangi, silakan tanyakan sama dia, Bapak Ibu. Bapak Ibu tidak perlu menghukum. Karena menghukum itu nanti ada konsekuensi dampak. Nanti kita lanjutkan di sini. Nah, ini secara singkat Bapak Ibu ya. Kalau mau dibahas ini tidak selesai 2 jam. Nah, ini Bapak Ibu, posisi kontrol. Restitusi itu ada 5 posisi kontrol. Yang merah-merah ini yang berbahaya Bapak Ibu. Terbaca Bapak Ibu? Terbaca? Yang pertama penghukum. Nah, ini yang biasa kita lakukan. Ciri-ciri fisik, psikis. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari menunduk dan menghardik. Dampak, kemungkinan murid marah dan mendendam bersifat agresif. Nah, ini bahaya Bapak Ibu dampaknya. Kalau kita menempatkan posisi sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ciri-cirinya apa? Guru akan bersuara lebih lembut, membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Nada suara memelas, halus, sedih, bahasa tubuh merapat pada anak musik. Saya contohkan seperti itu, seperti ini. Nah, kemarin kan kita sudah sepakat. Loh kok sekarang masih diulangi? Ibu, Bapak kecewa loh sama kamu. Anak merasa, kenapa saya melakukan itu? Merasa bersalah Bapak Ibu. Merasa rendah diri di ujung-ujungnya. Nah, ini pembuat rasa bersalah itu katanya lebih berbahaya daripada penghukum. Itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya teman. Nah, ini kita memposisikan diri kita sebagai teman. Tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Apa itu persuasi? Pendekatan. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, ini juga ada positif negatifnya Bapak Ibu. Kalau kita memposisikan kita dengan murid itu sebagai teman. Kalau untuk tingkat SD mungkin bisa kita batasi, namun kalau untuk tingkat SMA itu agak negatif. Apalagi biasanya kalau saya dulu masih bujang Pak, itu agak anak-anak tuh beda dengan kita ya. Iya, agak ya akrab tapi kadang terlewat. Emang kayak teman mereka kita. Kadang terlewat Ibu, ininya kedekatannya itu. Nah, ini Bapak Ibu ya. Hal negatifnya apa? Bila suatu guru tersebut tidak membantu anak, dia akan kecewa. Jadi dia tuh bergantung dengan kita. Ayahku dimarah oleh ibu ini, kan ada bapak ini. Pak, ini aku kemarin ngadu biasanya, dimarah ibu ini Pak. Kita tidak, iya memang kamu salah mungkin. Kalimat memang kamu salah, dia tidak setuju. Nah, ibu itu berarti tidak nolong kita, ya, tidak bantu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Dia kecewa dengan kita biasanya. Kecewanya itu kadang berbuah kalimat, berbuah sikap negatif Bapak Ibu, berbahaya juga. Nah,
Ini Bapak Ibu yang warna hijau. Jadi kalau hijau ini kira-kira oke ya, bisa kita terapkan, tapi ada posisi negatifnya juga. Pemantau, guru sebagai pemantau, ciri-ciri itu mengandalkan perhitungan, catatan, data yang digunakan sebagai bukti atau perilaku seorang. Nada suara datar, bahasa tubuh yang formal. Maksudnya gimana sih? Jadi seperti ini Bapak Ibu pemantau itu. Bapak Ibu ada anak yang melakukan pelanggaran berupa misalnya sepatunya berwarna putih. Bapak itu panggil. Nah, kemarin kamu pakai sepatu warna apa? Putih Pak. Oke. Kamu sudah tahu kan di sekolah kita tidak boleh memakai sepatu warna putih. Iya Pak. Terus bagaimana? Ya saya harus melepas sepatu saya dan membeli sepatu baru misal. Nah itu posisi Ibu sebagai pemantau. Nah tapi Bu dampaknya bagaimana? Anak tetap tidak nyaman karena mereka masih disuruh beli sepatu baru. Belum tentu orang tuanya mampu di rumah sana. Nah. Yang kelima, nah ini Ibu manajer, guru sebagai manajer. Nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Nah ini Bapak Ibu posisi di mana guru berbuat sesuatu dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid dapat menemukan solusi dan permasalahannya. Jadi saya contohkan lagi, misalnya kasus yang tadi Bapak Ibu, anak-anak ini dipanggil terus ditanya, nak kira-kira kalau kamu memakai sepatu putih, apa benar atau salah yang kamu lakukan? Silakan tanya dengan mereka Bapak Ibu. Salah Pak. Terus bagaimana cara kamu memperbaiki itu? Seperti ini Pak. Biarkan mereka menemukan solusi. Pak, kalau anak SD itu susah Pak, ngomong ada yang tidak bisa ngomong malah. Karena kenapa? Mereka takut. Gimana biar mereka ngomong? Dekati dulu Bapak Ibu. Pendekatan dulu yang pertama tadi. Kalau Bapak Ibu tidak dekat, anak-anak tidak bakalan terbuka. Pendekatan terlebih dahulu. Nah ini secara sepintas kita berharap tidak pada posisi 1, 2, penghukum dan pembuat bersalah, rasa bersalah. Muncul pertanyaan, di mana posisi kita saat ini? Jawab sendiri di dalam hati. Kalau masih penghukum, bergeser Pak jadi teman. Teman bergeser Pak jadi pemantau. Pemantau bergeser Pak jadi manajer. Intinya masuk ke pemantau atau manajer. Lampu hijaunya itu teman, ada negatifnya, apalagi penghukum. Nah itu pembuat rasa bersalah. Ini jelek ke. Kalau Bapak Ibu tidak bisa menerapkan posisi 4, 5 ini, kita tidak bisa menerapkan merdeka belajar. Pendidikan yang berpihak pada murid tidak bisa kita lakukan di sini Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita refleksi Bapak Ibu. Terbaca Bapak Ibu. Tadi kita sudah baca 5 posisi kontrol guru. Nah, sekarang kira-kira yang nomor 1 ini masuk kemana Bapak Ibu? Patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Saya saja salah. Apa Bu? Penghukum. Setuju penghukum? Patuhi aturan saya, awas, awas. Biasanya kalau awas menunjuk. Oke, kita back lagi ke sini. Nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, jari tunjuk. Iya, masuk ke penghukum. Ada lagi, nah yang warna hijau Bapak Ibu, ini bisa lihat. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Membuat rasa bersalah, teman? Iya, setuju ya, membuat rasa bersalah. Kalau yang apa ini, biru atau ungu nih? Ungu. Ini ada guru, Adi. Tahukah kamu jam berapa kita mulai? Adi, tahu Pak. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah ini masuk kemana Bu? Manajer atau pemantau? Oke, kita buka. Kira-kira yang mana Bu? Pemantau? Ada konsekuensi Bu? Kita lihat lagi.
konsekuensi yang harus ia lakukan? Ada? Ini masuk yang mana? Pemantau atau pemantau? Iya, setuju Bapak Ibu ya. Pemantau masuk. Lanjut lagi yang warna coklat tua. Nah, ini pajak guru. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperoleh masalah ini? Hati. Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Ada gurunya lagi ngomong, baik. Itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu di sekolah? Hadi, tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah ini masuk kemana Bu? Manajer. Iya benar, kata Pak Fuad tadi manajer ya. Ini masuk ke manajer sudah. Nah ini Bapak Ibu yang akan kita terapkan biar pendidikan yang berpihak pada murid itu terjadi. Kita memposisikan manajer atau pemantau minimal. Nggak bisa Pak langsung manajer, teman dulu lah. Jangan yang merah ini Bu, Pak. Kita hindari dulu penghukum namun membuat rasa bersalah. Iya. Susah Bu ya, memang susah. Jadi guru memang susah. Nah yang terakhir, Adi, ayolah bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke Bapak kan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya, sudah tidak apa-apa. Duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu. Kamu ini senyum-senyum Bapaknya. Nanti Pak Guru bantu katanya. Masuk kemana Bu kira-kira ini? Iya, benar. Teman, posisi teman. Karena dia menganggap anak itu sebagai temannya, tidak memberikan apapun. Ya, nah ini agak kecil, mungkin Pak Fuad agak tak terlihat Pak ya. Oh yang ini yang paling berbahaya Pak, makanya agak terlihat. Penghukum sama pembuat rasa bersalah Pak. Iya, oke. Sampai sini Bapak Ibu kira-kira paham, sudah mengerti apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas dan bagaimana kita menghadapi anak-anak ke depan. Saya ada contoh Bapak Ibu, silakan tonton. Ini ada video. Oke Bapak Ibu, ini salah satu contoh saya ambil di TikTok. Jadi banyak di TikTok itu media-media pembelajaran yang bisa kita gunakan. Nah ini yang terakhir Bapak Ibu. Ini yang terakhir segitiga restitusi. Nah ini Bapak Ibu, intinya di sini kita perhatikan sama-sama. Restitusi tadi mengembalikan anak ke kelompoknya Bapak Ibu. Jadi ada salah, anak-anak melakukan pelanggaran, kita harus melakukan 3 hal ini kalau kita menggunakan restitusi. Yang pertama, validasi tindakan yang salah Bapak Ibu. Ini. Terus menanyakan keyakinan, menstabilitaskan identitas. Jadi kita memvalidasi tindakan salah. Bagaimana sih memfasilitasi tindakan salah? Ini kalimatnya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi kita tanya dulu, nah kenapa sih melakukan ini? Habis jadi kata, ini Pak, jahil saja Pak, iseng, bisa jadi seperti itu. Oh kalau iseng berarti kebutuhan yang tidak terpenuhi itu kesenangan, fun, yang tadi kesenangan, kebutuhan. Terus adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita bertanya Bapak Ibu, dengan anak ini tetap bertanya, bukan kita yang memberikan jalan keluar. Yang kedua, menanyakan keyakinan. Nah, keyakinan ini tadi, kalau menanyakan keyakinan artinya di kelas itu harus buat kesepakatan dulu. Yang seperti saya contohkan tadi, keyakinan kelas harus dibuat dulu. Kalau tidak dibuat, tidak bisa Bapak Ibu. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Nah, misalnya dia tadi mengganggu temannya, menggampar teman misalnya.
Kita tanya, kemarin nulis apa nak di kesepakatan? Tidak boleh mengganggu teman. Nah ini terjadi real di kelas 4 kemarin. Benar, Pak, pastian Pak. Jadi dia nulis tidak boleh mengganggu teman. Lah kok kamu menggambar Chelsea? Itu langsung terdiam dia Pak. Oh iya, saya kemarin nulis ini. Jadi ada tanggung jawab Bapak Ibu dari dia. Meskipun ini sudah kita lakukan tidak berdampak, ya kita sudah usaha Pak. Jangan takut tidak ada hasil. Kita hanya menuntun, bukan membuat anak itu lebih pintar, cerdas. Kita nuntun mereka saja, biar tidak jatuh, biar tidak salah jalan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ditanyakan Bapak Ibu. Terus yang terakhir, menstabilkan identitas. Nah, kayak tadi, setiap orang pasti pernah membuat kesalahan. Jadi seperti ini, Bapak dulu kita bercerita dengan anak. Nah, Bapak dulu pernah loh kayak kamu pernah tidak sengaja menggampar teman. Padahal saya itu tidak sengaja loh, ya seperti itu. Jadi kayak kita tuh menstabilkan identitas dia. Dia tidak merasa itu hal yang hanya ini ia yang melakukan. Oh, Pak Guru juga pernah seperti itu. Tapi bukan membenarkan Bapak Ibu ya. Kita tidak membenarkan yang salah tadi. Terus kamu bukan satu-satunya yang melakukan ini, sama. Bapak juga pernah seperti itu dulu, pas lagi SD, seperti itu pernah. Tapi, nah ada tapinya nanti. Arahkan anak ini biar mereka mencari solusi terhadap permasalahan yang ia lakukan, Bapak Ibu. Intinya itu. Itu Bapak Ibu ya. Nah, ini sekilas Bapak Ibu mengenai segitiga restitusi. Sampai di sini silakan mungkin kembali lagi ke pembawa acara untuk memandu acara tanya jawab. Silakan Bu Herlina. Acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Untuk acara tanya jawab ini kami batasi menjadi dengan 2 pertanyaan. 2 pertanyaan, 1. 2 pertanyaan, lalu jawab. Silakan Bapak Ibu Guru kalau mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan, contohnya misalnya anak tidak memakai sepatu, misalnya seragam, misalnya sepatu merah, tetapi tidak dipanggil, melihat dia baris di depan, ketahuan tidak seragam. Kita tidak menoleh dengan dia, kita keseluruhan di depan berbicara untuk anak SD tidak boleh memakai sepatu merah. Kita harus memakai sepatu hitam. Tidak dengan cara sindiran. Apakah boleh sindiran seperti itu atau tidak? Silakan narasumber untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Hansi. Terima kasih Ibu Erlina, luar biasa Bu pertanyaannya. Saya apresiasi. Oh maaf Bu Haris. Bu Erlina tadi dicatat pertanyaannya. Kalau tidak salah poin pertama itu anak-anak memakai sepatu merah. Terus Ibu menyindir ke anak itu. Untuk keseluruhan tadi. Menyindir. Bolehkah? Seperti itu Bu ya. Nah, jadi Ibu mungkin merefleksi diri Ibu dulu. Ibu masuk ke posisi mana di sini tadi? Nah, kalau ditanya Bu, kalau jujur ini, Ibu kira-kira posisi mana sekarang? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Jujur Bu, tidak apa-apa, kita sharing. Kira-kira Teman tapi tidak bersalah. teman tapi tidak mesra. Oke, anggap gimana Bu? Teman. Masih apa Pak? Atau Pak Kepala Sekolah Ibu di posisi 2 itu Pak. Ya, sindiran itu termasuk pembuat rasa bersalah. Boleh atau tidak Ibu kira-kira? Kalau menurut Ibu, dampaknya anak-anak itu akan merasa gagal.
merasa rendah diri. Bagus gak Bu untuk anak? Gimana Bu? Perlu saya jawab atau Ibu sudah menangkap jawabannya? Sudah? Nah, kira-kira Ibu kalau bisa kita di yang kuning Bu sampai hijau. Ayo kita refleksi diri. Boleh tidaknya silakan Ibu jawab sendiri setelah membaca posisi kontrol. Sudah terjawab ya? Nah, karena memang Ibu di posisi 2, dampaknya bagus ya Bu sama anak. Sudah pasti kurang bagus Bu ya. Mungkin kita akan mencari cara lain nanti. Boleh Pak kita adakan mungkin gimana sih menghadapi anak-anak yang nakal ini. Kita buat pembahasan lebih lanjut. Itu yang pertama Bu ya. Terjawab Bu kira-kira Bu. Ibu jawab sendiri aja lah kalau masalahnya. Nah di sini posisi guru Bu. Kalau selama ini kita tidak tahu posisi kontrol itu ada ini di sini Ibu. Kita kalau memang sudah membuat rasa bersalah kita hindari. Boleh tidaknya ya tergantung sama Ibu mau seperti apa. Yang pasti guru yang menjadi contoh pada anak-anak. Jangan sampai anak-anak ini ngerasa dirinya rendah diri, besok tidak sekolah malah. Karena teguran kita yang kalau kita di sini mungkin bisa, kalau anak-anak lain Bu, efeknya lain. Susah Bu ya, memang susah. Iya. Bu Arisna, bagaimana pertanyaan pertama? Terjawab kira-kira? Nah, kalau seperti itu Bu, gimana solusinya? Mungkin Ibu tidak usah memanggil di tengah lapangan. Jangan memanggil atau menyindir. Ibu panggil langsung ngadep, suruh ngadep. Dia mengirin. Misalnya kan dia itu takut kan Ibu misalnya dia tersinggung kan jadi saya itu menerapkan peraturan tidak boleh pakai sepatu merah. Tapi memang ada yang sepatu merah itu. Untuk di SD, untuk anak SD harus pakaian sepatu hitam, kaos putih. Tapi seolah-olah Ibu tidak tahu dengan yang pakai sepatu merah tadi. Seolah-olah tidak tahu. Ibu tadi tidak ngadap dengan dia, ngadap ke seluruh siswa. Nah, tahunya besok tidak lagi pakai sepatu merah tadi. Oke Bu, jadi meskipun anak ini intinya berubah Pak ya, tapi kita tidak tahu Bu di hatinya bagaimana. Apa dia menerima pernyataan Ibu? Apa karena Ibu Arisna nih terus tidak boleh nyori ini. Lebih baiknya mungkin ini saran Bu ya, bukan mengajari. Kalau memang menurut Ibu, benar juga, silakan dipakai. Panggil Bu anaknya, dirangkul, jangan sampai kita mempermalukan anak di depan umum. Bahaya Bu. Membekas Bu ya artinya Bu sampai sekarang. Mungkin Ibu kalau saya tanya Bu pas ngajar SD apa yang paling berkesan dengan guru yang negatif misalnya. Tapi kalau bisa, kalau kelima ini Bu, manajer ini Bu, kita berusaha ke nomor 5. Ini sudah agak aman, tapi masih tidak nyaman anak-anak itu. Paling aman manajer itu. Kamu tuh masih mulai berempat. Iya, benar Bu. Yang Ibu utarakan itu mungkin saya juga baru belajar ini saat guru penggerak ini Bu. Sebelumnya saya tidak pernah ketemu, ada cara lain ternyata untuk menghadapi anak-anak yang luar biasa ini. Nah, di sini kita Bu, ayo mulai dari diri kita dulu. Saya bukan berarti sudah menerapkan, saya masih belajar, tapi mulai menerapkan. Jangan kita berpangku tangan saja. Jangan KTSP ngajarnya kayak itu. Kurikulum 213 sama Bu, rubah Bu polanya. Ayo manfaatkan Bu, terutama mungkin Bapak Ibu sudah punya laptop semua, ayo gunakan. Nggak bisa pakai fokus, bawa speaker Bu, nggak masalah. Play lagu apa, nah itu ice breaking katanya, biar nggak bosen. Itu Bu. Tidak salah Bu yang Ibu lakukan. Cuma kita ayo mulai pelan-pelan. Oke. Sama-sama belajar dong Ibu ya. Maaf saya bukan menyalahkan, tidak ada yang salah di sini. Yang Ibu lakukan itu benar. Mungkin selama ini Ibu belum tahu posisi Ibu di sini. Kalau sudah tahu, mulai dari diri Ibu sendiri bagaimana cara agar level Ibu naik.
Oke Bu, setuju ya? Itu sudah bagus sih, guru senantiasa memberikan solusi. Cuma kadang solusi kita tepat atau tidak, itu saja. Ada lagi Bapak Ibu? Sesi kedua mungkin? Pak Fuad Mokhtar atau Pak Sulaiman, Bapak Kepala Sekolah, boleh bertanya? Aku jadi Oh, pelengkap acara ini ya. oh boleh. Oke, silakan Pak Fuad Mokhtar dari guru kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah serta anggota komunitas belajar dan berbagi SDN 12 Sumorotan. Saya guru kelas 5, wali kelas 5 akan menanyakan, mungkin belum sampai pada waktunya yang saya tanyakan ini. Kita masih kalau saya menganggap ini cara kita mendidik anak, kita belum sampai proses cara mengajar. Ya kalau boleh saya menanyakan, saya minta bagi, karena di sini berbagi praktik kan, baik budaya positif di dalam kelas. Nah mungkin pertanyaan saya ini atau yang saya sampaikan ini belum sampai pada waktunya tadi, sampai level baru cara mendidik. Nah saya ingin tanyakan bagaimana cara supaya kita berhasil dalam menyampaikan pembelajaran itu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Fuad Mokhtar sudah bertanya, sangat bagus pertanyaannya Bapak Ibu ya. Gimana sih cara mengajar? Jadi kalau kita sekarang masih menggunakan kurikulum 2013 Pak ya, belum kurikulum Merdeka. Kita implementasi IKM tapi mandiri belajar Pak ya. Masih belajar di mana? Di platform belajar. Jadi silakan Bapak Ibu, itu harusnya dikerjakan bersama-sama. Mungkin nanti kita cari solusi Pak, gimana kita menyelesaikan platform mengajar. Kalau dia sudah mengarah ke pertanyaan cara mengajar, memang kita belum sampai sana Pak. Banyak Pak, kalau kita bahas kurikulum 2013 itu sudah namanya pembelajaran yang berpihak pada murid. Salah satunya yang kita buat yaitu keyakinan kelas yang pertama. Terus kalau kita ngomong bagaimana agar kita mengajar itu berhasil. Nah, kalau ngomong berhasil Bapak, kalau kita lihat tuntunan kita ini cuma ini Pak. Kalau di Merdeka Belajar, menuntut anak sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kalaupun anak ini nanti tidak berhasil, yang penting Bapak sudah usaha dulu. Itu Pak. Yang penting Bapak sudah menerapkan menuntut anak ini. Oh, anak ini mempunyai keunikan, kemampuan yang berbeda-beda Pak. Ada namanya pembelajaran diferensiasi Pak di kurikulum Merdeka. Jadi kita itu membagi-bagi anak sesuai kemampuan, sesuai level mereka. Pembelajaran diferensiasi ada Pak itu metodenya. Terus pembelajaran yang berbasis masalah. Biasanya kita membuat kelompok-kelompok belajar Pak. Nah masalah hasil Pak, Bapak usaha dulu. Berhasil tidaknya tergantung dari sini. Bapak sudah menerapkan ini belum di kurikulum Merdeka nanti? Kalau Bapak sudah menerapkan, keyakinan kelas dibuat, nonton anak sesuai kodratnya. Bapak sudah ngajarnya pakai media pembelajaran misalnya. Maaf, bukan hanya sekedar buku teks. Bapak mengajarnya sudah kontekstual, bukan tekstual. Apa itu kontekstual? Kontekstual itu misalnya seperti ini Bapak Ibu. Kalau dulu kita menghafal gajah itu bentuknya seperti apa sih? Kita sudah menentukan Pak ya. Oh gajah itu ada belalai, ada nyanyiannya tuh nggak salah kalau SD itu saya lupa. Ada belalai, ada apa? Telinga panjang. Nah, kalau di luar itu kita anak itu ngomong Pak, gajah itu gendut. Benar atau salah? Menurut Ibu, kalau sesuai lagunya tadi benar nggak? Nah, di lagunya ada nggak gajah itu gendut?
di lagu yang gajah itu? Tidak ada. Ciri-ciri gajah itu belalainya panjang. Nah, itu pelajaran tekstual sesuai dengan teori Pak, maksudnya Pak. Kalau melenceng dari teori salah. Sekarang kita rubah pembelajaran kontekstual. Gajah itu gendut, benar. Anak melihatnya dari segi yang lain. Kita tidak bisa menyalahkan memang gendut gajahnya. Misalnya kita melampirkan foto gajah gendut. Anak ngomong, Pak, gajah itu gendut. Salah atau benar? Benar Pak. Kalau Bapak melaksanakan pembelajaran kontekstual. Kalau tekstual sesuai dengan teori. Di buku seperti ini, kamu harus jawab seperti ini. Kalau di luar ini, salah. Itu pembelajaran Pak, salah satunya ada diferensiasi kontekstual. Kalau media, cuman kita tadi Pak, kembali lagi, kita sudah berusaha belum Pak? Media pelajaran kita gimana? Apakah pembelajaran kita menarik bagi anak-anak? Nah, di sini Pak berat Pak. Kita kalau Bapak perhatikan tujuan pembelajaran, kalau Bapak buka KIKD, itu sudah memahami level soal. Kalau soal itu sudah C4, memahami anak-anak itu bukan cuma menjelaskan. Kalau dulu siswa dapat menyebutkan, benar Pak ya? Sekarang siswa dapat memahami. Kalimat pemahaman itu lebih luas Pak. Kalau menyebutkan, sebutkan misalnya di pelajaran saya, sebutkan jenis-jenis bola besar. Bisa mereka menyebutkan sepak bola, basket misalnya, voli. Coba memahami. Pasti kita ngomong jelaskan bagaimana cara bermain basket. Lebih sulit Pak ya? Lebih sulit Pak. Level C4 sampai C6 soal itu. Memahami itu Pak. Nah Pak, Pak, mohon maaf Pak ya, bukan saya mengajari, saya cuma berbagi kata Bapak tadi. Ya kita refleksi dulu Pak intinya. Apakah yang kita lakukan ini sudah benar atau belum? Media pembelajaran kita gimana? Terus di kurikulum Merdeka, Bapak harus banyak refleksi dan umpan balik. Refleksi itu menilai diri Bapak sendiri. Gimana sih setelah saya ngajar anak-anak gimana? Terus tuh nilai diri anaknya juga. Suruh mereka refleksi diri. Nah, tadi sudah belajar, kira-kira paham belum? Belum Pak. Apa yang menyebabkan kalian tidak paham? Jadi kalau itu Pak, mungkin kalau mau dijelaskan saya tidak bisa secara jelas untuk menjelaskan masalah berhasil tidaknya. Di kurikulum 23 Merdeka itu adanya fase Pak, kelas 1, 2, 1 dan 2 itu fase A, nggak ada salah. Jadi materi kita disederhanakan lebih sedikit Pak daripada sekarang. Kalau sekarang kita tuh KIKD-nya sampai berapa sekarang? 3.9, ada yang 10 Pak ya? 3.10 kalau tidak salah. 3.10. Nah, kemungkinan kalau kurikulum Merdeka 3.10 itu dibagi Pak. 3.1 sampai 5 kelas 1, 3.6-nya kelas 2. Kalau kita nih cuma kelas 1 10 KD. Ya kan? Nah, nanti disederhanakan lagi Pak. Nah, itu tadi Pak. Mungkin banyak sekali Pak yang harus kita pelajari, sama-sama belajar Pak untuk masalah kurikulum Merdeka. Kalau kurikulum 2013 mungkin Bapak Ibu sudah tahu, di situ banyak lagi kegiatan-kegiatan. Tidak lagi Pak, anak ini dikasih suap terus, disuapi terus. Bapak harus mengajak mereka meningkatkan ada namanya nalar kritis. Itu susah sekali Pak, membiasakan anak berpendapat. Kelompok belajar ada namanya model pembelajaran PBL, program based learning Pak, itu bahasa Inggrisnya, pembelajaran yang berbasis masalah, masih dipakai K13. Tapi kalau untuk menentukan berhasil tidaknya Bapak itu tergantung usaha Bapak. Kalau Bapak sudah melaksanakan dengan tepat dan benar, hasilnya masih mengecewakan, ya itu tadi, kita terus refleksi Pak, nyari solusi intinya. Kenapa anak ini masih seperti ini? Kayak kelas 1 misalnya sampai kelas 3 ada yang belum bisa baca Pak. Apa yang salah? Kita tidak harus menyalahkan anak ini, maaf, lolo, buyang, bengak. Benar nggak Pak? Kita nilai diri kita dulu. Ah benar belum aku mengajar.
kira-kira aku ngajar nih, maaf, pakai apa sih? Aku pakai spidol bae, maaf. Aku main buku bae, maaf. Apa cuma nulis-nulis di papan tulis? Apa saya pakai media apa? Dah harusin fokus Pak. Media pembelajaran tuh banyak. Yang berhak menilai berhasil tidaknya Bapak sendiri Pak, bukan ini. Karena di ujung kita dituntut anak ini nilainya bagus, benar Pak ya. Jadi kalau gagal, tanya sama diri Bapak kenapa mereka gagal. Dan ketemu pertanyaannya, kita bahas di sini. Tidak apa-apa. Nanti ada kesempatan Pak, kita buka saja mungkin Pak ya. Apa sih anak ini masih belum bisa baca? Kira-kira apa sih? Kita refleksi dulu diri Pak. Mohon maaf Bapak Ibu, bukan saya menggurui, saya juga masih belajar. Masih pengen jangan belum ketemu. Benar. Intinya Pak, yang harus Bapak lakukan mungkin Pak ya, ini pendapat saya, analisis dulu Pak, apa penyebab anak-anak ini seperti itu. Ke rumah siswa. Tidak, yang depan ini kaki. Iya. Kaki, pokoknya ketemu lagi Boleh. ada makannya. Boleh, kita bahas nanti di lain sesi. Yang ke rumah siswa Karena tulis. berubah ini nih. Iya, nggak apa-apa. Ada baca kamu baru sih. Kalau Bapak sudah ngomong seperti itu, artinya Bapak sudah mulai memikirkan anak. Artinya Bapak sudah mulai belajar berpihak pada murid. Luar biasa Pak itu. Jarang guru yang balik ke rumah udah tidak pikir lagi di anaknya anak sama terserah. Bagus Pak. Iya. Iya. Kalau Bapak Poat sudah mikir seperti itu, artinya dia sudah memikirkan muridnya. Alhamdulillah Pak, itulah sudah modal utama dulu. Oke. Acara terakhir doa yang akan dipimpin oleh Bapak Sulaiman SPD. Kepada Bapak kami persilakan. Marilah sama-sama kita berdoa. Ala hadrinya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdirana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna min jami'is sayiat wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha aqsayat min hajjil haydi ba'dal maut. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira wa jami'il mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimat ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Acara terakhir penutup. Marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan sama-sama lapas hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Herlina. Apabila banyak terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.